Rumusnya simple, kalau kamu bisa melaju dengan cepat, kamu juga harus bisa berhenti dengan cepat juga. Well, ternyata bisa berhenti itu penting. Jadi jika rem Anda tidak berfungsi dengan baik, Anda mungkin harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Hari ini dalam New Type saya akan memberikan Anda benang merah cara dan urutan terbaik untuk upgrade pengereman motor Anda. Rumus dan cara ini berlaku untuk semua jenis motor dari Matic, Bebek 250, 600, sampai Superbike sekalipun. Dan untuk melakukannya, saya akan menggunakan motor utama di channel kami, New Type, yang terkenal memiliki rem disaster Senin Kamis. Tentu saja yang saya maksud adalah Honda Vario 125 Fi atau Vario KZR 2012. Saya beli di 2018, original 0 km dari salah satu kolektor di Jakarta. Baru hidup 6 tahun, 4 tahun pertama yang gunain adalah saudara saya dan sisanya sampai sekarang adalah saya yang gunain. Masih sehat, bisa 117 km per jam dan pernah nyetak angka 1 menit 11 detik di sentul kecil standar ting-ting di tangan saya. spesial video 20.000 subscribers. Mari kita buka New Type buku manual. Jika kamu tidak familiar dengan Vario KZR Superleggera, ini adalah motor utama channel New Type yang digunakan hanya untuk keperluan konten. Dan meskipun penampilannya terbilang membosankan, Vario KZR saya ini berjalan dan berputar dengan sangat baik. Namun pengeremannya terbilang bermasalah. Now, jika Anda kecewa dengan rem motor Anda seperti saya, jangan langsung berasumsi bahwa Anda perlu mengeluarkan uang untuk upgrade suku cadang. Mulailah dengan memastikan bahwa sistem rem tersetel dengan baik. Contoh, kampas rem tidak aus, minyak rem tidak terlihat seperti comberan, dan terdapat sedikit minyak pada poros tuas rem, bukan hanya debu dan karat. Minyak rem akan tiris seiring dengan berjalannya waktu dan membuat tuas Anda terasa kosong. Dan poros tuas yang kering tidak akan berputar dengan lancar, terutama saat ada tekanan. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan fungsi rem, mulailah dengan hal yang sederhana. I know, maintenance tidak semenarik berbelanja souvenirs di channel New Type, tetapi hal ini terbilang sangat murah, cepat, dan efektif dalam memulihkan fungsi rem. Ditambah lagi, Anda tidak perlu menunggu ojol paket atau menghabiskan banyak uang. Namun, jika maintenance rem tidak berhasil, maka inilah saatnya untuk mulai mengganti suku cadang. Komponen yang paling mudah diganti adalah kampas rem. Kampas OEM biasa berjenis organik, kebanyakan terbuat dari glass, rubber, dan material fiber lainnya. Dirancang untuk gigitan awal yang sangat lembut dan kesan menggigit yang bersahabat. Itu bagus untuk commuting dan di dalam kota saja. Tapi kalau Anda rider yang cepat, menguasai motor dengan baik dan lebih nyaman berkendara pada kecepatan tinggi, baik itu di trek lurus maupun tikungan, Anda ingin lebih banyak gigitan dan tenaga saat Anda menarik tuas, maka upgrade ke kampas seramik semi-metalik ataupun sintered adalah ide yang bagus. get out the science, bro. 3 terminologi internasional: bite, power, dan feel. Bite adalah gigitan kampas menuju ke rotor. Power adalah kekuatan, daya henti. Dan feel adalah gabungan dari dua hal tadi atau keseluruhan kualitas yang dirasakan dari produk tersebut. Secara performa, ceramic pads memiliki tingkat gesekan yang lebih tinggi daripada organik, yang berarti kampas tersebut akan memiliki gigitan yang lebih kuat dan daya henti yang lebih besar secara keseluruhan saat digunakan dengan kejam bertubi-tubi. Secara durability, memiliki masa pakai yang lebih lama dibandingkan kampas rem organik atau semi-metalik, namun cenderung lebih cepat aus dibandingkan kampas rem sinter. Material yang digunakan pada kampas ini juga terbilang memberikan feel yang mulus dan suara yang lebih senyap ketika bersentuhan dengan disk rotor. Ideal bagi pengendara yang menginginkan masa pakai yang lebih lama serta performa pengereman yang lebih baik. Kampas ceramic type pada TDR ini dibanderol dengan harga Rp120.000. Which is hampir sama dengan OEM, jadi is a no-brainer untuk naik kelas. Terutama jika stok kampas rem Anda sudah usang, hal yang sudah pasti pada Vario KZR ini. Dan setiap kali Anda mengganti kampas rem, sangat penting untuk menggosok cakram dengan spons hijau dan brake cleaner, sehingga kampas rem yang baru memiliki permukaan yang bersih untuk menempel. Ingat, Anda juga wajib membuat inrayan kampas rem baru dengan serangkaian hard braking selama 40 hingga 80 km pertama. Yes, ini juga berlaku sampai motor 1000, 2000, 5000 cc sekalipun. Karena itu, jangan berharap kampas rem baru langsung terasa atau berfungsi lebih baik in the first run. Maintenance sudah, kampas rem baru. Jika Anda masih memiliki banyak rezeki dan punya banyak waktu tapi tidak puas dengan kinerja rem, maka hal selanjutnya yang saya anjurkan untuk di-upgrade adalah selang rem.
Jika motor Anda memiliki selang rem karet seperti Vario KZR di sini, maka menu karet dengan selang rem braided stainless steel dapat memberikan Anda rasa tuas yang lebih kuat dan feedback yang lebih crispy, terutama pada saat pengereman maksimum. Itu mengapa selang berbahan dasar karet, walaupun sangat murah dan cukup efektif, cenderung akan membengkak dan mengembang di bawah tekanan. Hal inilah yang mencuri feel utama kita dari tuas rem. Sementara selang braided yang memiliki anyaman baja memiliki kelebihan tahan panas dan tidak mudah mengembang. Sehingga saat digunakan, rem dengan selang braided ini jauh lebih stabil. Karena dia itu berhasil menyalurkan semua tekanan dari master silinder ke kaliper tempat yang Anda inginkan. Selang rem stainless braided adalah upgrade yang terbilang sangat efektif dan harganya juga terbilang tidak terlalu mahal. Warna black carbon 136.000 udah dapat karya terbaiknya TDR. Jika Anda punya banyak waktu luang, maka jangan khawatir, lakukanlah proses bleeding rem. Teruslah memompa dari master silinder agar minyak rem terdorong sempurna menuju kaliper. Dan ketahuilah bahwa menekan-nekan master silinder akan membantu mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam sistem. Dan jika memiliki ABS, itu berarti motor tersebut memiliki lebih banyak selang tambahan yang meliuk-liuk di dalam fairing tersebut. Mengganti semua itu akan terbilang mimpi buruk buat saya, karena mungkin memerlukan pembongkaran bagian penuh dari motor Anda. Dengan kata lain, mungkin hasilnya tidak sepadan dengan usahanya. But hey, kita selalu punya jasa orang yang lebih berpengalaman dan profesional tentunya. Oke, selain maintenance rutin, kampas rem, dan selang rem braided stainless steel, jika Anda ingin meningkatkan sistem rem Anda to the max, Anda harus mulai mengeluarkan banyak uang. Dan kecuali Anda sedang berkompetisi dan semoga finish di bagian depan, maka saya rasa ini bukan investasi yang berharga. Namun saya tahu subscribers New Type suka pada penasaran semua. Mari kita bicarakan tentang master silinder, rotor, dan kaliper. Jika Anda begitu ingin mengganti master silinder, upgrade ke master silinder radial adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan presisi sistem pengereman Anda. Hal ini adalah fakta yang solid jika Anda sekarang menggunakan master silinder aksial, di mana tuas bekerja pada piston yang sejajar dengan setang. Sistem ini memiliki indirect force atau jalur gaya yang tidak langsung. Karena posisi piston tidak sejajar atau searah dengan gerakan tuas rem, alhasil feel saat mengerem rada rabun. Sedangkan master silinder radial memiliki perpendicular atau bekerja langsung pada piston atau searah dengan gerakan tuas rem. Dan itu dapat memberi Anda lebih banyak feedback pada pengereman maksimum. Juga aftermarket master silinder radial seperti RPD 17 mm ini umumnya dibuat dengan kualitas yang lebih tinggi daripada OEM. Mereka menggunakan forged casting aluminium alloy yang lebih kuat, ukuran piston yang lebih cocok dengan riding style Sea Rider, pivot yang lebih halus atau poros tarik yang lebih halus, lebih banyak adjustability, dan mereka memiliki jasa service. Alias kalau kenapa-napa, mereka mempunyai spare parts ya. Satu poin besar yang gak ada di brand lain. Semua ini tidak hanya memberikan Anda braking force yang lebih besar, namun juga memberikan Anda kualitas braking force yang jauh lebih tinggi. Jika Anda memilih master silinder baru, pastikan Anda mendapatkan ukuran piston yang tepat, beli tabung reservoir juga jika tidak included, dan ketahuilah bahwa Anda mungkin perlu memotong dan menyambung kabel saklar rem untuk memastikan lampu belakang berfungsi semua. Sedangkan untuk mengupgrade rem cakram Anda, ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari mengupgrade ke fully floating rotor disc. Tapi karena budget saya terbatas, saya stay di rotor disc tipe fix. Dengan ukuran standar motor ini 190 mm. Cakram tipe fix dicirikan dengan piringan yang langsung terbaut ke pelek. Produksi cakram tipe fix relatif paling murah juga. Jadi nggak heran deh jika tipe cakram ini banyak dijumpai di motor cc kecil ataupun di bawah 300 cc. Cakram tipe fix memang bisa bekerja dengan sangat baik dalam kondisi tertentu, tapi jika mereka mengalami panas yang berlebih, maka cakram tidak dapat memuai atau berkembang karena mereka tidak mengambang. Tapi sayangnya saya harus membuat video ini menjadi 2 part. Hah! Bukan New Type banget ya. Tapi kamu wajib nonton karena itu masih nyambung dan itu final. Ini bisa dibilang video upgrade pengereman dengan cara dicicil. Dan saya sebetulnya memang kepingin tahu jawaban dari pertanyaan, gimana kalau master dan selang kita ubah, tapi disc rotor dan kaliper standar bawaan motor? Tenang, Anda akan segera tahu jawabannya berikut juga dari video short. Tapi dari semua yang kita rubah hari ini, apa yang saya rasakan? Well,
kualitas tenaga pengereman yang lebih baik tepatnya. Saya udah gunain 1 bulan dengan sistem pengereman terbaru, otomatis semua bagian sudah inrayan alias menyesuaikan dengan riding style saya. Walaupun kaliper belum diubah, saya ulangi, belum diubah, tapi feel pengereman terbilang baik dan punya bite atau gigitan di saat yang saya mau. Jika settingan OEM Vario saya kasih bintang 2, ini ada di bintang 8. Sudah sangat cukup untuk harian, belajar cornering tipis-tipis, track day tipis-tipis, bukan untuk race dan bahkan sampai touring sekalipun. Hal kecil itu mah buat TDR dan RPD. Hal yang saya kurang puas adalah saya ngerasa bagian bawah sini kalah aja untuk nauin input riding style dari saya yang terbilang defensif agresif ketika lagi di jalan. Karena kualitas feel pengereman jauh lebih baik dari sebelumnya, saya sebagai rider makin bisa merasakan, makin sensitif bahwa power itu memang nambah, tapi belum di level yang saya mau. Sangat responsif, sudah, cuma saya mau lebih pakem lagi. Tidak seenggak pakem sebelum buat video ini, tidak. Motor berhenti jadi lebih pakem mah lebih pakem sekarang ini, apalagi pas emergency, apalagi kalau cuma buat harian, apalagi kalau cuma dipakai sama orang awam, pasti mah itu pakem banget. Tapi dia belum ada di level di kamus saya bilang bahwa ini adalah upgrade pengereman yang sempurna ala new type. Karena kalipernya ini. Terus jika teman-teman tanya apakah di video part 1 hasil ubahannya bikin pakem? Jawabannya yap, tambah pakem. Ganti master rem RPD piston 17 mm, minyak rem DOT 4 TDR sempurna tanpa bubble, brake hose stainless steel, kampas keramik, dan disc rotor baru 190 mm, 100% memperbaiki dan meningkatkan feeling dari pengereman Vario Superleggera. Seperti biasa saya bisa bilang dengan jujur tanpa ada pertukaran uang di balik ini. Bite-nya udah dapet nih, tapi soal power atau soal pakem-pakemannya itu masih ya segitu-gitu aja gegara itu kaliper, walau naik sedikit. Kasarnya dalam hal pompa ini diimprove ke level 100 dari 40. Output braking powernya itu instan langsung gigit dan feel pengeremannya juga jadi jauh lebih baik. Jadi Anda bisa late braking sedikit lebih jauh, Anda bisa trail braking lebih dalam, Anda juga akan lebih pede dengan urutan seperti ini, dan ya mungkin Anda bisa mapas 1-2 detik lebih cepat. Jadi buat Anda yang nantinya berekspektasi kalau misal ganti master rem dan selang rem gak bikin tambah pakem, mungkin teman-teman bisa merubah ekspektasi itu. Jika Anda upgrade exactly purchase seperti saya ini, feeling pengeremannya benar-benar on the money banget. Level up dari standar OEM yang Anda pakai sekarang. Saya happy banget karena satu masalah hidup terpecahkan. Tapi ya, itu inti dari video upgrade pengereman part 1 ini. Jadinya video step by step ya guys. Memang seharusnya sebijak-bijaknya kalipernya ini diganti jadi 2 piston 4 piston, dan disc rotornya paling tidak harus naik dari standarnya. Mau 220, 240, 260, pokoknya wajib naik biar bisa ngimbangin kualitas power dari atas sini dan sini. Kan judulnya pingin upgrade ya kan? Kalau pakai selang standar udah pasti kalah itu selang rem karetnya gara-gara ini. Jadi gitu ya kesimpulan dari part 1 cara upgrade pengereman terbaik. Semua link pembelian udah ada di kolom deskripsi, kamu tinggal cek aja. Mau dibuatin part 2, wajib support channel dulu. Drop komen dan share. Share, jangan lupa, apalagi buat kerabat yang lagi ingin upgrade pengereman. Part 2, tentu saja saya akan bicarakan tentang disc rotor yang lebih besar, kaliper, dan satu tips rahasia dari new type yang saya pelajari ketika sekolah berkendara motor di luar negeri. Satu hal, biar pengereman di motor Anda sempurna. Dah, itu aja dari episode pertama album terbaru. Saya Gerard New Type. Thank you so much everyone for watching. Special video 20.000 subscribers. I'll see you in the next awesome New Type buku manual series. Ciao.